wabarakatuh, dosen penguji dan guru penguji yang terhormat. Perkenankan saya Ana, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021, program studi pendidikan fisika Universitas 11 Maret. Perkenankan saya menyampaikan video praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Senin 6 Desember 2021 yang bertempat di SMA Negeri 8 Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi gerak lurus beraturan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum
Nah, jarak dan perpindahan. Coba diperhatikan. Berapa besar jaraknya? Kemudian berapa besar perpindahannya? Kemudian perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, dari animasi gambar di depan, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Silakan. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar dan merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor dan hanya melihat pada posisi awal dan akhirnya saja. Oke, terima kasih. Ada yang lain?
Sudah? Oke, sudah ada datanya? Oke, silakan disimpan datanya dulu. Nah, sebelum lanjut mengolah data, sudah ada waktunya ya yang diperoleh masing-masing kelompok? Perhatikan dulu konsep berikut ini. Gerak lurus berat-berat. Nah, ada yang disebut dengan kecepatan sesaat, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Atau kalau jarak kita mau cari sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ataukah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Nah, selisih jarak dibagi dengan selisih waktu. Kemudian grafiknya seperti apa? Kalau dia GLB, nih grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya ini perhatikan dia konstan ya. Kemudian luasan yang terbentuk pada grafik kecepatan terhadap waktu itu tidak lain adalah jarak. Kemudian grafik jarak terhadap waktu, ini dia linear, berbanding lurus. Semakin besar jarak yang akan ditempuh, maka besar juga waktu yang dibutuhkan atau digunakan. Nah, sekarang bagaimana model grafiknya atau bentuk grafiknya? Ini dia. Grafik jarak terhadap waktu. Ini dia. Linear. Semakin besar jarak, maka semakin besar juga waktu yang dibutuhkan. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Ini dia selalu konstan atau tetap. Kemudian bagaimana kecepatannya? Dia selalu sama dengan 0. Karena kecepatannya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Coba diperhatikan dulu. Tadi jaraknya 1 sampai 5 meter ya. Kemudian waktunya sudah diisi. Nah, sekarang silakan dianalisis berapa kecepatannya. Kemudian dianalisis juga berapa kecepatannya. Setelah itu ada di LKPD jawaban analisis, coba diperhatikan. Ini ada yang ini berapa jawab permasalahan? Ada 5 ya. Nah, ada 5. Kemudian lanjut lagi pembentukan grafik. Ya. Ada di LKPD-nya ya, bagaimana grafiknya, jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, sampai di percepatan terhadap waktu. Sekarang silakan dilengkapi LKPD-nya secara kelompok ya. Silakan. Berapa kecepatan, berapa percepatan? Silakan dijawab ke bawah pertanyaannya. Kemudian bentuk nanti grafiknya. Grafiknya tadi kan sesuai dengan konsep di depan ya. Berapa kecepatannya? Konstan 2. Kemudian percepatan? Oke, pertanyaannya? Sudah dijawab pertanyaannya? Sebentar. Kemudian
grafiknya, silakan ya. Kalau jarak terhadap waktu, grafiknya itu linear. Kecepatan terhadap waktu dia konstan, percepatan terhadap waktu dia melekat di 0. Oke, silakan dilanjutkan. Kecepatannya bagaimana? 2 konstan. Percepatan 0. Grafiknya bagaimana? Pertanyaannya sudah diisi. Grafiknya sudah dibentuk. Bagaimana grafik ini? Percepatan terhadap waktu. Silakan lanjutkan ini. Kan sudah, jarak terhadap waktu sudah, kecepatan terhadap waktu sudah, tinggal percepatan terhadap waktu. Berapa waktunya? Mulai dari berapa waktu yang kita peroleh tadi? 0, mulai dari 0,5 sampai berapa? Sampai 2,5. Waktunya juga seperti itu di bawah, nanti percepatannya berapa? Kita sudah dapat percepatannya tadi 0 kan? Sekarang LKPD-nya sudah selesai dikerja? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, ada 5 poin pertanyaan. Ada yang bisa menyampaikan jawabannya atau kelompok mana yang bisa? Saya, Bu. Silakan. Yang pertama, nilai kecepatan yang kami peroleh dari 5 kali percobaan selalu sama. Yang kedua, nilai percepatan yang kami peroleh dari 5 kali percobaan sama dengan 0. Dan yang ketiga, hubungan grafik antara jarak dan waktu berbanding lurus. Dan keempat, hubungan antara kecepatan dan waktu menghasilkan nilai konstan. Dan yang terakhir, hubungan antara percepatan dan waktu selalu sama dengan 0. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut di grafik. Grafik jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, hingga percepatan terhadap waktu. Nah, grafik jarak terhadap waktu ada yang bisa menggambarkan di depan? Oke, silakan. Ada spidolnya ya? Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Kelompok, oke. Kemudian percepatan terhadap waktu. Oke, silakan.
Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Coba dilihat penyelesaiannya. Bagian A dan bagian B. Nah, coba diperhatikan. Silahkan ditulis ya. Diperhatikan, ditulis, ditanyakan. Sambil menulis, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Gimana didapat itu yang 3.000 meter? 3.000 meter yang ini. Nah, ada yang mau menjawab? Saya Bu, Oke, silahkan. di sama dengan 3 kilometer Bu. Kalau kilometer juga menjadi meter, jadi 3.000 meter. Oke, dikali 1.000 ya. Oke, sudah ditulis? Sudah Bu. Masih ada yang mau bertanya? Sudah? Sekarang kita lanjut. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Coba dilihat grafiknya ya. Coba dilihat penyelesaiannya. Apa yang ditanyakan? Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Nah, perhatikan bagian A. Kecepatan 5 dikali 4 sama dengan 20 meter. Kemudian bagian B, 5 dikali 10 itu 50 meter. Kemudian bagian C, 5 dikali 60 itu 300 meter. Coba dilihat grafiknya. Nah, lagi-lagi saya ingatkan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu itu, luasannya itu tidak lain adalah jarak. Jadi 5 dikali 4 20. Luasnya daerah ini itu tidak lain sama dengan jaraknya. Ini juga 5 dikali 10 50. Ini 5 dikali 60 itu 300.